Lu bawa kemana anak gue? Lu bawa kemana? Saya buang. Anak itu udah ditawar 2 juta rupiah, tau nggak? Dengerin! Emang gampang cari duit 2 juta, ha? Kalau lu nggak cari tuh anak, awas lu. Semoga hidupmu senang, nak. Ibu akan selalu mendoakanmu. Maafin ibu ya, nak. Ibu ngelakuin ini karena ibu ngerasa nggak bisa ngebiayain kamu. Maafin ibu ya, ya. Astagfirullahaladzim. Bayi siapa ini? Ya Allah. Bu. Ya Allah, ketuklah pintu hati ibu muda ini agar ia mau menerimaku jadi pembantunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa ya? Permisi, Bu. Apa ibu butuh seorang pembantu? Ibu tinggal di mana? Saya datang dari kampung. Saya butuh sekali pekerjaan, Bu. Kalau ibu nggak butuh seorang pembantu, saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Tunggu. Namamu siapa? Nama saya Mariam, Bu. Kamu bisa merawat bayi? Insya Allah bisa, Bu. Dan saya akan merawat bayi ibu dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu, kamu diterima kerja di sini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Terima kasih ya, Bu. Mar, Mas Arli bangun tuh. Iya, iya. Anak ibu bangun nih sayangnya. Oh, kalau bangun pasti lapar nih anak ibu. Kalau nggak lapar, kamu nggak bangun, nak. Ya, lapar ya anak ibu ya. Kamu tahu nggak, nak? Ibu tuh senang banget bisa deket sama kamu. Ngeliat kamu tumbuh dewasa, jadi anak baik, pinter, dan soleh. Ya, nak ya? Pagi Pak, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arli, Bapak sama Ibu ini sudah tua loh. Kapan mau dikasih cucu? Ya Bapak sama Ibu doain aja. Insya Allah nanti kalau ada jodoh, pasti Arli kasih tahu. Iya, tapi kapan? Sampai sekarang kan kamu belum ada wanita yang kamu kenalkan sama Ibu. Ya, belum laku kali Bu. Ada berita apa nih? Ya macam-macam. Bi, nanti kamu ke pasar ya. Soalnya Ibu nggak sempat.
Tolong kamu buatkan masakan kesukaan Mas Arli ya. Baik, Bu. Mas Arli mau dimasakin apa hari ini? Apa aja lah, Bi. Terserah Bibi. Bibi kan masakannya enak. Bibi masak sayur lodeh kesukaan Mas Arli ya. Oke, Bi. Makasih ya, Bi. Permisi, Mas. Pak. Oh, iya. Maksud lo apa sih pakai ngebatasin gue segala? Hah? Dengerin aku dulu. Aku nggak pernah batasin. Ngebatasin gimana? Buktinya gue nggak boleh ngapa-ngapain kan? Dengar ya, sekarang tuh udah nggak zamannya lagi, tau nggak sih cewek nurut kata-kata cowok? Ngerti nggak sih lo? Goblok banget sih, jangan gak lihat-lihat. Astagfirullah. Bi Mariam. Bibi. Ayo cepat kita bawa ke mobil. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Jelas-jelas dia yang salah. Untung mobil gua nggak rusak. Kita harus bawa dia ke rumah sakit dulu, Mbak. Kamu yang nabrak, kamu yang harus tanggung jawab. Yaudah deh, bawa ke rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di mana, Mas? Tenang, Bi. Bibi ada di rumah sakit. Bibi udah ditangani sama dokter. Ya Allah. Anakku sangat mengkhawatirkan aku. Terima kasih, ya Allah. Mas Arli, terima kasih ya sudah mau merawat Bibi. Udah, Bi. Bibi nggak usah khawatir. Orang yang mau nabrak Bibi, dia mau tanggung jawab. Kalaupun dia nggak mau tanggung jawab, saya nggak akan ngurus Bibi, ya? Ya ampun, kenapa aku baru sadar ya? Ternyata cowok ini ganteng juga. Subhanallah, cantik juga perempuan ini. Maaf ya, tadi aku buru-buru, terus rem mobil aku kurang pakem. Aku Arli. Dan orang yang kamu tabrak itu pembantuku. Aku Leni. Kamu baik juga ya sama membantu? Dia ikut keluargaku sejak aku masih kecil. Jadi udah kayak keluarga sendiri. Kelihatannya mereka cocok kalau jadi pasangan. Selamat datang, Pak. Silakan. Bisa dibantu? Pesan menu favorit sini 2. Saya minumnya jus apel aja. Ya. Saya jus jeruk. Bentar ya. Makasih. Kamu berapa bersaudara? Aku anak tunggal. Kenapa? Terus udah punya pacar belum? Paling sebentar lagi. Kok sebentar lagi sih? Emang kenapa? Ini kan lagi usaha. Besok malam kamu ada acara nggak? Enggak, kenapa? Soalnya aku mau ngajakin kamu ke rumah supaya bisa aku kenalin sama orang tua aku. Pak, Bu,
Saya kan pernah bilang, suatu saat nanti kalau saya udah siap nikah, saya akan kenalkan calon istri saya. Nah, ini dia calon istri saya. Jadi, kalian benar ingin serius? Iya, Pak. Kami serius. Ya udah, kalau kalian memang benar-benar serius, tunggu apa lagi? Ayah dan ibu akan segera melamar Leni. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Anakku Arli akan segera menikah. Aku akan punya menantu dan cucu. Ya Allah, aku bahagia sekali. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan calon istrinya Mas Arli itu wanita yang baik dan soleha. Saya terima nikahnya dan kawinnya Leni Kartikasari bin Abdul Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Ya Allah, anakku terlihat sangat bahagia. Aku merestui dan mendoakan kamu, Nak. Semoga keluargamu menjadi keluarga yang sakinah. Pariem tidak tahu kalau sebenarnya sayalah yang sedang menikahkan anak. Bukan Pak Harjo. Bukan Bu Harjo. Mar, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa. Saya hanya terharu melihat Mas Arli menikah. Ya udah, Gi, kamu ngucapin selamat sama pengantinnya ya. Selamat ya, Bu ya. Mas Arli, Mbak Leni, Bibi doakan selalu bahagia. Amin. Makasih ya, Bi. Kamu sakit, Mar? Kok kamu lemes gitu sih, Mar? Saya sedih, Yam. Besok Mas Arli pindah ke rumah barunya. Mas Arli pindah kok kamu ikut sedih? Kayak orang tuanya aja. Kan kamu tahu, Yam. Aku itu ngurusin Mas Arli sejak Mas Arli masih bayi. Aku sayang sama dia seperti ke anakku sendiri. Ya udah, kamu ikut aja sama Mas Arli. Bilang sama ibu. Iya, ya, Yam. Aku ngomong dulu ke ibu. Pak, Bu, saya mau bicara. Besok itu kan Mas Arli mau pindah ke rumah barunya. Sebetulnya saya ingin sekali bisa ikut Mas Arli. Tapi saya bingung. Takutnya Mas Arli itu nggak mau kalau saya ikut. Mariam, gitu aja kok bingung. Arli pasti mau lah kalau kamu ikut dengan dia. Kamu itu kan sudah dianggapnya seperti ibu kandungnya. Iya kan, Bu? Iya, itu ibu sudah pikirkan. Kalau kamu mau ikut sama Mas Arli, ibu setuju. Apalagi mereka kan masih keluarga muda dan sangat membutuhkan tenaga kamu. Dan kamu bisa juga mengajari istrinya Mas Arli untuk masak. Masalah ibu di sini, ibu kan sudah punya Pariem. Terima kasih, Bu. Pak. Iya. Ada apa ini kelihatannya serius sekali? Ini loh Arli, Bi Mariam nih mau ikut sama kamu kalau kamu pindah. Tapi dia takut kalau kamu nggak mau diikuti. Nggak apa-apa, Bi. Aku malah senang Bi Mariam ikut aku. Bagus lah kalau ada orang yang bisa aku suruh-suruh di rumah nanti. Iya kan, Ma? Iya dong, Pak. Lagian kan aku sekalian belajar baca Al-Quran lagi sama Bi Mariam. Alhamdulillah. Saya senang sekali Mbak Leni mau menerima saya.
rumahnya Mas Arli? Iya, Bi. Alhamdulillah. Rumah ini untuk istri saya yang tercinta. Ibu ikut bahagia melihat kamu bisa hidup berkecukupan seperti ini. Yaudah, Bi. Kau masuk ke dalam. Kamar kamu ada di belakang. Sana. Iya, Mbak. Iya, Bi. Ayo, Mah. Kita lihat kamar kita. Ya. Pak, Bian Mariam itu udah lama ya kerja sama keluarga Papa? Ya, dia yang rawat aku sejak aku kecil. Memangnya kenapa? Gimana kalau nanti aku nggak cocok sama kerjanya dia, Pak? Ma, Bi Mariam itu udah puluhan tahun jadi pembantu. Dia bisa ngerjain semua pekerjaan rumah. Kamu pasti perlu bantuan dia. Apalagi nanti kalau kita punya bayi. Apa kamu mau ngerjain semua pekerjaan rumah sendirian? Ya, asal dia jangan ganggu kesenangan aku aja nanti. Mama senang punya suami kayak Papa. Ya udah, aku harus berangkat ke kantor. Yuk, aku antar. Hati-hati di jalan ya, Pak. Aku jalan dulu ya, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah. Engkau kabulkan permohonanku. Engkau berikan kesempatan padaku untuk selalu berada dekat dengan anak kesayanganku. Mariam! Iya, Mbak. Iya, Mbak. Apa? Kamu manggil saya Mbak? Emang kamu pikir ini saya siapa? Kakak kamu, hah? Saya ini majikan kamu, tahu? Ya Allah, aku salah apa? Kenapa Mbak Leni jadi berubah begini? Maaf. Jadi saya harus manggil apa? Panggil saya Nyonya. Nyonya Leni, ngerti? Iya, Nyonya. Dan aku nggak mau dengar kamu manggil suami saya dengan sebutan Mas. Panggil Bapak. Terus kamu ngapain tuh di kamar? Kamu di sini tuh kerja. Kerja. Maaf, Nyonya. Maaf. Yaudah cepetan ke belakang. Kamu cuci piring sana. Habis itu kamu jangan lupa ya, nyapu, ngepel halaman luar, halaman dalam. Terus kamu buat makanan buat saya sama Bapak. Satu lagi, jangan lupa siram tanaman di luar. Cepat. Baik, Nyonya. Segarnya mandi pakai air hangat. Pak, Mama besok facial ya. Kulit Mama ini udah kering banget. Besok Mama ke salon ya. Ma, gimana Bi Mariam? Sangat kebantu kan kamu? Bi Mariam itu emang hebat, Pak. Semua pekerjaan yang di rumah ini dia yang pegang. Padahal Mama udah nyuruh Bibi istirahat aja kalau capek. Tapi dia maunya kerja terus, Pak. Ya Allah.
Aku mengucapkan terima kasih atas kemudahan dan kemuliaan yang Engkau berikan. Aku ikhlas menjalani semua ini. Aku ikhlas menerima cobaan ini demi anakku, ya Allah. Aku mau kuatkan hatiku. Lindungi aku dari niat jahat makhluk yang terkutuk, ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo Irwan, apa kabar? Aku kangen deh sama kamu. Oh tenang, suami aku udah pergi ke kantor, semuanya beres. Ya boleh, di mana? Bicara sama siapa dia? Ya Allah, jangan sampai anakku dihianati istrinya sendiri. Di tempat biasa? Pastinya, yang ganteng ya. Dita sama Tasya ikut juga kan? Oke deh, sampai nanti ya. Bye-bye. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ma, Bapak sama Ibu tuh mau ke rumah. Kamu jangan pergi dulu ya. Ah, Bapak sama Ibu mau ke sini juga? Iya, Mama tungguin ya. Paling mereka juga nggak lama kok. Iya, Pak. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain sih tuh orang tua itu pakai datang lagi ke sini? Anaknya udah kawin sama gue, masih juga ditengokin. Heran deh. Mariam! Tolol banget sih. Ini tuh vas mahal, tau gak? Maaf Nyonya. Apa maaf lagi? Denger ya, gaji kamu 2 bulan tuh belum tentu bisa beli ini, ngerti? Yaudah, cepet kerjanya. Sebentar lagi mertua saya mau datang. Awas ya kalau kamu sampai cerita yang macam-macam. Kamu saya akan usir nanti. Baik Nyonya. Cepet. Pokoknya gue harus memberikan kesan yang baik buat mereka. Oke Leni, sekarang saatnya lo bersandiwara. Waalaikumsalam, Ibu. Pak, Ya. silakan duduk. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, sekarang kamu pakai jilbab lah? Iya Bu, kebetulan juga Mas Arli lebih suka ngeliat saya pakai jilbab. Astagfirullahaladzim. Dia benar-benar pintar dan licik. Loh, Leni, pakai jilbab itu bukan karena suami, tapi karena Allah. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang karena nurut sama suami, tapi lama-kelamaan nanti kamu pakai jilbab karena cinta sama jilbab. Karena itu yang ibu harapkan, punya menantu berjilbab. Nyonya, saya ke belakang dulu. Jangan lupa bikinin ibu sama bapak minum ya. Baik Nyonya. Yuk. Sekarang Mariam panggil kamu Nyonya. Itu sih maunya Abi Mariam aja Bu. Saya udah melarang, tapi katanya untuk membedakan ibu sama bapak aja. Mar,
Gimana majikan baru kamu? Baik nggak dia sama kamu? Dia bukan perempuan baik-baik. Anakku kelihatannya salah pilih istri. Ditanya aku malah bengong sih. Baik, Yam. Kamu lihat sendiri kan? Dia pakai jilbab. Betah dong, Mar, kamu tinggal di sini. Alhamdulillah. Yang penting buat saya tetap bisa merawat Mas Harli. Saya nganter minum dulu ya. Terima kasih, Bi. Minum, Bu. Iya, terima kasih. Bu, Pak, maaf ya saya tidak bisa melayani karena saya harus ikut pengajian dulu. Alhamdulillah, Pak, lihat menantu kita. Dia sekarang aktif di pengajian. Ardi nggak salah memilih istri. Iya. Leni, Bapak benar-benar senang mendengarnya. Iya, terima kasih Pak. Saya juga masih belajar. Bi, tolong Bibi layani Ibu sama Bapak ya. Saya mau jalan dulu. Baik, Nyonya. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari, Bi. Hai. Lo tuh dari mana aja sih? Kok lama banget? Gue habis belanja. Tadi gue pakai baju muslim. Masa gue kesini pakai baju muslim sih? Emangnya kenapa? Soalnya gue bilang sama tua gue, kalau gue tuh mau pengajian. Gila lo ya, bawain mertua lo mulu tau gak? Biarin aja deh, yang penting dia senang. Helen, cabut yuk. Yuk, gue duluan ya. Duluan ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, Pak, Ya, belum pulang? Bapak dan Ibu baru selesai sholat. Niatnya sih sekarang mau pulang. Leni mana? Istrimu tuh hebat sekali, Arli. Ibu bangga sama kamu. Leni sekarang lagi ikut pengajian. Pengajian. Loh, istri ngaji kok kamu malah nggak tahu? Tapi Bapak bangga, nak. Kamu dapat istri solehah. Bapak bangga. Tapi Leni kenapa nggak bilang ya kalau mau ada pengajian? Yaudah, ayo Bu, Pak. Kita ngobrol dulu sih, Vi. Iya, ayo. Gimana? Enak gak punya suami? Biasa aja. Gue masih bisa kayak dulu lagi, bisa jalan-jalan, gue masih bisa senang-senang. Pokoknya gak ada yang berubah deh dari gue. Haram hukumnya bagi seorang istri jika meninggalkan rumah tanpa izin seorang suami. Jangan sampai suami tidak tahu istri perginya kemana. Kasihan kamu, Nak. Istri kamu pergi. Dan aku tahu kalau dia itu selingkuh. Tapi aku tidak bisa bicara. Aku tidak tega melihat kamu sakit hati.
Udah jam segini. Mau kemana sih? Gila lo ya, ini tuh udah jam berapa? Gue harus pulang. Ingat Wan, gue tuh udah punya laki. Nggak bisa sebebas dulu. Ya ntar aja lah. Nggak bisa. Gue harus balik. Mas Arli. Mas tidurnya di kamar aja. Di sini banyak nyamuk, Mas. Gak apa-apa, Bi. Saya lagi nungguin Leni pulang. Mas Arli di kamar. Biar Bibi yang nunggu ya. Nggak usah, Bi. Saya di sini aja. Bentar lagi dia pulang kok. Bibi istirahat duluan aja ya. Permisi, Mas. Iya, Bi. Jam segini kok baru pulang? Pengajian apa? Kamu tahu nggak? Tadi jam berapa Bapak tidur di situ? Saya nggak tahu Nyonya. Mungkin jam 11 atau jam 12. Kenapa Nyonya? Udah deh, jangan banyak tanya. Jangan bilang saya pulang pagi ya. Pokoknya kalau ditanya Bapak, bilang aja nggak tahu. Ya? Baik Nyonya. Kasihan kamu, Nak. Ibu ingin bicara. Tapi ibu nggak berani. Ibu nggak mau diusir dari sini dan jauh dari kamu. Kok udah rapi sih? Papa mau ngantor. Kenapa nggak bangunin Mama dari tadi? Habis tadi kamu kelihatannya tidurnya nyenyak banget. Kamu pulang jam berapa sih tadi malam? Jam 12-an lewat gitu, Pak. Jam 12. Kenapa kamu nggak bangunin aku? Nggak enak, habis Papa kelihatannya tidurnya nyenyak banget. Jadi ya biarin aja Papa istirahat. Ya udah. Sekarang kamu mandi. Habis itu kita sarapan ya. Iya, Pak. Gimana ceramahnya? Bagus, Pak. Ustadz itu bahas masalah tentang antara suami dan istri yang dia itu dalam Al-Quran. Ustadz itu bilang bahwa istri harus berbakti terhadap suami dan harus melayani suami sebaik mungkin. Sebab dosa apa kalau istri menolak melayani suami? Astagfirullahaladzim. Dia tidak pernah berhenti berbohong. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Perempuan itu membohongi anakku. Tapi aku tidak berani bicara. Aku tidak tahan melihat anakku dibohongi terus oleh istrinya, ya Allah. Iya, Pak. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dasar laki-laki tolol. Oh, kamu lapar ya? Iya, Nyonya. Saya lapar. Gak apa-apa, makan aja. Ayo makan. Kenapa berhenti? Saya bilang ayo lanjutin makan. Sudah, Nyonya. Saya sudah kenyang. Cepetan makan. Ayo. Enak ya kamu malah makan. Kamu baru boleh makan tuh kalau semua pekerjaan di rumah ini udah selesai. Ngerti? Saya capek, Nyonya. Mau istirahat sebentar. Apa? Kamu capek, kamu perlu istirahat. Di sini tuh nggak ada kata-kata istirahat. Setelah kamu bersih-bersih rumah ini, kamu baru boleh makan. Yaudah, sekarang kamu bersihin ini, terus kamu selesaiin semua pekerjaan kamu. Cepetan, saya mau istirahat. Tapi ingat ya, kalau ada teman saya yang datang, kasih tau saya. Cepet! Ini lu coba cek lagi deh. Ya lu taruh aja situ. Gue selesai yang ini dulu. Ini istri lo? Iya. Kenapa? Beruntung banget lo, dapet istri cantik gini. Alhamdulillah. Gue seneng banget. Selain dia cantik, dia juga baik. Dia rajin sholat, rajin ngaji, apalagi berbakti sama suami. Waduh, gue juga mau dapat istri cantik begini. Ya lu nikah dong. Gue balik ya. Oke. Iya, Pak. Leninya ada? Ada. Bapak tunggu sebentar ya. Nyonyanya lagi tidur. Dari mana ya, Pak? Kalau udah bangunin aja, bilang ada temennya datang. Pak, nanti kalau saya ditanya namanya, saya bilang nggak tahu, saya dimarah, Pak. Udah sana bangunin. Temennya itu namanya siapa ya, Pak? Iwan. Baik, Pak. Silakan masuk, Pak. Kita dikit. Masuk. Nyonya. Ada temennya. Kamunya siapa? Namanya jangan tolol deh. Kamu tuh kan punya mulut. Tanya namanya siapa? Namanya Pak Irwan. Oh, Irwan. Ya udah, kamu keluar cepetan. Jangan lupa bikin minuman yang enak. Cepat! Hai sayang. Hai. Lama banget ya datangnya. Kan yang penting gue datang. Oh ya, masalah laki gue. Tenang aja ya, wah semua bisa diatur. Itu kecil banget. Ya duduk. Terus kalau dia datang gimana? Ya udah, itu resikonya dia. Dia harus milih. Oh, jadi maksudnya dia harus pergi dari rumah ini atau dia pergi dari sini?
Gitu. Kamu bagus banget ya pakai ini. Wah, aku pakai apa aja juga bagus. Aku harus ngomong apa sama anakku? Dia menikahi wanita yang salah. Kok teh sih? Ganti susu, cepet. Ganti. Baik, Nyonya. Terus, tadi kamu dari rumah jam berapa? Tadi sih sebetulnya nggak terlalu lama, cuma agak macet aja di jalan. Sebentar ya. Ya. Halo? Maaf ya, Ma. Malam ini aku pulangnya agak telat, soalnya aku ada meeting sama atasan. Aduh, kok apa gitu sih mendadak? Emang nanti mau pulang jam berapa, Pak? Iya, memang meetingnya mendadak. Dan aku nggak tahu kira-kira pulangnya jam berapa, Ma. Aduh, Papa. Mama kan takut sendirian di rumah. Cepat pulang ya, Pak? Ya udah, pokoknya aku usahain pulang secepatnya ya. Begitu selesai, aku langsung pulang. Oke, Ma? Assalamualaikum. Dasar, selamat bekerja suamiku yang tolol. Sini kamu, goblok banget sih. Cepat. Awas ya kalau sampai Bapak tahu. Kalau sampai suami saya tahu, kamu yang akan saya cari. Hei perempuan tua, kamu nggak cuma saya cari, tapi saya bunuh. Yaudah sana, beresin tuh. Cepetan. Baik, Nyonya. Ya Allah, kenapa kebejatan itu harus terjadi di rumah ini, ya Allah? Di rumah anakku. Dan kenapa kau jadikan aku sebagai orang yang harus menutupi kebejatan itu? Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Beri aku keberanian. Beri aku kekuatan untuk menegur dan mengingatkan kesalahan mereka, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah anakku, ya Allah. Kamu lagi. Kalau ketok pintu tuh pakai salam dong. Maaf Mbak, saya disuruh sama Bu Harjo untuk nganterin masakan kesukaannya Mas Arli. Yaudah, sana bawa ke dalam. Iya Mbak, permisi. Mar, kamu kenapa lagi sih? Sejak kamu kerja di sini, Mar, aku kok malah sering sekali melihat kamu sedih. Kenapa sih, Mar? Saya dosa, Yem. Saya menutupi kebusukan di rumah ini. Kebusukan? Saya tahu kalau istrinya Mas Arli itu selingkuh. Tapi saya nggak bisa bikin apa-apa. Masa sih, Mar? Kamu nggak salah ngomong? Demi Allah. Sebetulnya sudah lama saya tahu. Dan tadi saya lihat
dia berciuman dengan laki-laki itu. Saya bingung ya. Saya nggak tahu harus apa. Udah Mar, kamu nggak usah mikirin apa-apa ya. Salah-salah nanti kamu malah dipecat. Saya mau ngomong, tapi saya nggak berani. Saya kan hanya pembantu di rumah ini. Udahlah, kamu nggak usah ngomong. Kalau Mas Arli itu percaya sama kamu, kalau enggak, kamu nanti malah dituduh fitnah sama dia, ya. Ya udah Mar ya, kamu nggak usah mikir apa-apa. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yam, kamu nggak tahu perasaanku. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak. Ma, aku udah mau pulang. Tolong masakin air panas ya buat mandi. Iya Pak, Mama juga udah masakin makanan kesukaan Papa. Makasih ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Wah, ini baru masakan enak. Siapa yang masak, Ma? Kenapa Pak? Papa suka ya? Ini semua Mama yang masak. Tadi sambil nunggu Papa pulang kerja, Mama tanya aja sama Bi Mariam. Ya kan, Bi? Iya, Pak. Tadi Nyonya yang masak. Bibi kok manggil saya bapak dan istri saya Nyonya? Siapa yang suruh, Bi? Itu kemauannya Bi Mariam sendiri, Pak. Iyalah, masa sih udah berkeluarga masih dipanggil Mas? Ya kan, Bi? Iya, Pak. Kenapa saya selalu mengiyakan sesuatu yang tidak benar? Kenapa saya tidak berani bicara terus terang? Kalau terus-terusan begini, saya juga jadi berdosa. Saya jadi ikut berbohong pada anakku. Darah dagingku sendiri. Nah, maafkan Ibu ya. Saya harus bicara. Saya tidak bisa terus-terusan diam. Saya harus bicara. Bapak. Ada apa, Bi? Bibi mikirin apa sih? Bibi sakit ya? Kalau sakit ke dokter ya, Bi? Terus kalau nggak sakit kenapa, Bi? Apa yang Bibi pikirkan sih dari tadi? Inilah saatnya aku bicara. Aku harus mengatakan kebohongan istrimu, Nah. Harus. Iya, Bi. Kalau Bibi ada yang jadi ganjalan, Bibi ngomong aja sama Bapak. Atau sama saya juga boleh kok. Mungkin Bibi terlalu capek ya. Kalau Bibi capek, istirahat aja dulu. Nggak usah kerja nggak apa-apa kok, Bi. Aduh, Pak. Bibi ini tuh orangnya susah banget dibilangin. Mama tuh sampai capek. Tuh kan, Bi, apa kata saya? Kalau emang Bibi capek, Bibi istirahat aja ya. Ya udah, Bi. Ini udah malam.
Bibi istirahat ya. Yuk, Pak. Ma, aku merasa beruntung punya istri yang cantik dan soleha seperti kamu. Mama kan cuma mencontoh istri-istri dari Rasulullah yang selalu setia dan patuh terhadap suami. Aku seneng, Ma. Kamu mencontoh istri Rasulullah. Oh iya, besok kita ikut pengajian yuk. Kita kan udah 2 kali diundang tapi belum pernah datang. Ya ampun Papa, kenapa nggak bilang? Kalau Papa bilang kan Mama bisa mewakili Papa dulu. Iyalah Pak, kan nggak enak. Kita selalu diundang pengajian tapi nggak pernah mau datang. Besok malam tuh aku ada dinas keluar kota 3 hari. Kamu mau oleh apa, Ma? Hah? Keluar kota? Wah, berarti aku bisa bikin pesta kalau gitu. Enggak, Pak. Mama nggak minta apa-apa. Yang Mama minta supaya Papa pulang ke rumah dengan selamat. Itu aja. Pak, Bu, insya Allah besok saya mau keluar kota selama 3 hari. Saya titip Leni ya. Kalau dia perlu apa-apa, tolong dibantu. Jangan khawatir anakku. Leni itu hebat sekali. Dia sangat tawadu pada Allah. Jadi ibu percaya dia pasti bisa menjaga diri. Masa kamu nggak mengenali istrimu sendiri? Arli, Leni ini termasuk istri soleha. Kamu nggak usah khawatir. Dia pasti bisa mengatasi persoalannya sendiri. Dan Bapak yakin, dia pasti bisa menjaga kehormatan keluarga. Ya, saya cuma khawatir aja. Papa jangan khawatir ya. Mama akan jaga kepercayaan Papa terus. Lagian di rumah kan ada Bi Mariam, Pak. Bi Mariam kan udah Mama anggap sebagai orang tua sendiri. Ya udah. Kalau gitu, saya bisa berangkat dengan tenang. Ya udah, kami pamit dulu ya. Oh iya. Hati-hati. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau habis tambah lagi ya. Pastinya saya. Yeay, kita habisin makan di sini sampai pagi. Asik. Ambil dong minuman di belakang. Yang banyak ya. Semuanya ya kalau perlu. Nanti pada tambah ya, pada tambah. Adli benar-benar tertipu oleh istrinya. Sini kamu, goblok banget sih. Cepet. Lihat yang mau nambah ya. Kita party terus. Oh, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Aku benar-benar sudah tidak bisa menahan perasaan ini. Lindungi anakku ya Allah. Beri dia kekuatan saat dia mengetahui pengkhianatan yang dilakukan istrinya ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang munafik. Orang yang tidak berani mengatakan kebenaran ya Allah. Amin. Cepetan bikinin kopi. Goblok. Tuli ya? Nggak bisa dengar. Tadi kan saya bilang bikin kopi. Cepet sana.
Kayaknya udah nggak mau kerja lagi ya di sini. Kalau udah nggak mau kerja di sini bilang. Ada apa sih? Ini saya nggak ngerti deh kelakuannya makin hari makin aneh. Kenapa? Nggak senang ngeliat pacar saya ada di sini? Hah? Dasar perempuan murahan. Di! Dasar manusia iblis. Kamu laki-laki kurang ajar. Cepat keluar. Keluar cepat dari sini. Keluar! Heh, yang harusnya keluar dari rumah ini tuh kamu. Kamu tuh cuma membantu tau nggak di sini? Nyonya sadar, Nyonya. Nyonya sudah punya suami. Alah. Dengar ya, nenek tua. Lebih baik kamu yang pergi dari sini. Cepat kemasi barang-barang kamu dan jangan pernah untuk pikir balik lagi ke sini. Dan jangan pernah mikir untuk balik lagi karena kamu akan saya bunuh. Ngerti kamu? Assalamualaikum. Pada kemana ya? Kok sepi sih? Pintunya nggak dikunci lagi. Mah? Kok nggak telepon dulu sih kalau mau pulang? Handphoneku baterainya habis. Kok sepi, Mah? Bibi mana? Itu dia, Pak. Bibi pergi. Apa? Bibi pergi? Enggak mungkin, Mah. Ini pasti ada apa-apa. Mama juga bingung, Pak. Padahal Mama kan sayang banget sama Bibi. Ya udah gini deh. Sekarang Papa cari Bibi ya. Kasian dia udah tua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, Bi Mariam nggak ada di rumah. Apa Bi Mariam ke rumah Bapak? Nggak ke sini? Pergi kemana? Padahal selama ini Mariam tidak pernah seperti itu. Aneh ini. Kalau Mariam pergi tidak pamit. Itu dia, Pak. Saya juga bingung. Padahal Bi Mariam udah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Pergi kemana ya? Ya udah deh, Pak. Biar kami cari dulu. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, apa nggak kita lapor polisi aja? Mariam di mana ya, Ma? Ayo ikut. Saya nggak mau, saya mau dibawa kemana, Bapak? Saya nggak mau ikut. Ayo ikut. Saya. Ayo ikut ke kantor. Lepasin saya nggak mau ikut. Ayo. Jangan, Pak. Ayo ikut. Pak. Tolong jangan dibawa, Pak. Ini keluarga saya, Pak. Kamu siapa? Saya anaknya. Maksud saya keponakannya, Pak. Ibu kenal dia? Iya, Pak. Ini ini majikan saya, Pak. Tolong jangan dibawa, Pak. Sudah kalau begitu. Terima kasih. Makasih, Pak.
Ayo ketemu. Makasih Mas. Makasih Mas Ali. Bi. Bibi kemana sih, Bi? Bibi pergi kok nggak bilang-bilang. Saya kan bingung nyariin Bibi. Ya udah sekarang Bibi ikut pulang ya. Aduh, bahaya nih. Kalau perempuan tua ini buka mulut, bisa berantakan semua. Berarti dia emang harus disingkirin. Pulang aja yuk, Bi. Bibi, Bibi tuh kemana aja sih? Pergi kemana? Kita semua tuh cemas tau gak sih sama Bibi? Tuh kan, Bi. Kita semua sayang sama Bibi. Bibi ikut pulang ya. Saya mobil dulu ya. Awas ya, kamu jangan sampai buka mulut, jangan ngomong macam-macam. Kalau enggak, kamu saya akan bunuh. Ngerti? Ayo. Ayo. Ya Allah, apakah aku harus diam melihat kebusukan ini, ya Allah? Ampuni aku. Loh, kok nenek tua ini ada di sini lagi? Siapa yang suruh kamu balik sini? Berani-beraninya. Yang bawa dia pulang tuh laki gue. Tapi lu tenang aja. Gue udah bilang sama dia kalau sampai dia cerita yang macem-macem, berarti dia bosan hidup. Dengar ya, kita nggak main-main. Makanya jangan macem-macem sama kita. Ya, sayang? Ya. Beri aku kekuatan, ya Allah. Beri aku keberanian untuk menegur mereka. Jangan berzinah, Nyonya. Kasihan suami Nyonya. Sekarang udah hebat ya. Udah mau ikut campur urusan orang. Nggak usah sok ngatur deh. Demi Allah. Demi Allah, Nyonya. Berzinah itu dosa besar. Dosa besar, Nyonya. Udah deh. Kamu diem. Memangin kamu siapa? Alah, nggak usah dicampur, dibilangin. Itu lagi gue datang. Keluar yuk, semuanya cepetan. Ma, Mama, astagfirullahaladzim. Bibi, Bibi kenapa Bibi, Mama, halo, tolong segera kirim ambulans ke rumah saya. Jalan Mawar nomor 9. Sekarang, Pak. Terima kasih. Bi. Maafkan Bibi.
ini Bibi menyembunyikan kebusukan istri Mas. Kebusukan? Memangnya apa yang dilakukan istri saya, Bi? Dia selingkuh. Sejak minggu pertama perkawinan Mas Arli. Apa? Enggak, Bi. Nggak mungkin, Bi. Saya nggak percaya. Bibi jangan memfitnah istri saya, Bi. Ini bukan fitnah yang harus Bibi sampaikan pada Mas Arli. Rasanya berat. Apa benar yang dibilang Bi Maryam? Benar, Nak. Semua yang diceritakan Bi Maryam benar. Bahwa dulu Bapak telah menemukan kamu tergeletak di dalam kardus di depan rumah Bapak. Tapi Bapak tak pernah tahu kalau Bi Maryam ini adalah ibu kandungmu, Nak. Iya, Nak. Kami tidak pernah menceritakan pada siapapun bahwa kami telah memungut anak. Kalau begitu, cerita bahwa istriku selingkuh adalah benar. Arli. Leni! Dasar perempuan bejat. Kamu udah berzina di rumahku. Terus kalau kamu udah tahu, mau kamu apa? Tunggu! Masih!